Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Plat Air, channel yang sangat tidak bermanfaat namun membuat Anda semakin kuat menjalankan aktivitas. Terima kasih kepada Anda yang telah menyempatkan untuk klik video ini. Saya ingatkan untuk subscribe, like, dan komen. Saya doakan bagi Anda yang jomblo agar segera dekat dengan jodoh Anda, dan Anda yang sedang banyak hutang semoga diberikan hati yang lapang. Penonton yang terhormat, waktu menonton telah dekat. Kencangkan sabuk pengaman, pakai helm, siapkan cemilan, sediakan tisu, dan jangan lupa minum tolak angin agar badan Anda tidak meriang. Lanjut saja, langsung kita ke pembahasan. Film dengan judul Startup merupakan film besutan sutradara Oh Chung-wan yang bergenre romantis namun terdapat unsur komedi. Film ini dibintangi oleh aktris yang cantiknya kayak bidadari turun di kali, Bae Suji, yang memerankan Seo Dalmi, dan aktor tampan yang menjadi idaman kaum hawa bernama Nam Jo Hyuk yang memerankan tokoh Nam Do San. Film ini bercerita tentang seorang gadis Seo Dalmi yang putus kuliah dan bekerja paruh waktu. Wanita ini memutuskan mendirikan perusahaan startup karena suatu saat dia ingin menjadi seperti Steve Jobs. Dia juga tak ingin kalah dengan saudari perempuannya yang hidup layaknya seorang kaya raya. Film dimulai dengan adegan seorang pria yang sedang berolahraga di pagi hari. Pria ini bernama Ji Pyong. Usai berolahraga, pria ini bertanya kepada robot pengingatnya bernama Yong Sil mengenai jadwal serta kondisi hari itu. Namun si robot pengingat memberikan jawaban bahwa ada pertemuan hari itu dan dia akan bertemu dengan seseorang di masa lalunya. Jawaban itu pun sontak membuat Ji Pyong menjadi kesal, lalu dia pergi. Scenes beralih kepada seorang wanita bernama Seo Dalmi yang berjalan menuju toilet, namun bukan untuk pipis, make up, ataupun numpang mandi, melainkan untuk mengecat sepatunya dengan spidol. Wow. Tak lama wanita itu keluar dan berjalan menuju stasiun sambil mengecek foto di media sosial dari seorang wanita yang bernama Won In-jae. Adegan beralih kepada Ji Pyong yang sedang berada di dalam mobilnya dan berteleponan dengan rekannya, Park. Ji Pyong menceritakan kejadian pagi tadi saat robot pengingatnya membuat pernyataan. Namun yang terjadi, Park malah menganggap itu bagus, dan sekali lagi Ji Pyong kesal sembari menutup teleponnya. Kemudian Seo Dalmi yang sebelumnya terlihat di toilet stasiun ternyata dia pergi ke suatu acara di Sandbox. Dan di acara tersebut terdapat 3 pembicara yang ternyata salah keduanya, yaitu Ji Pyong dan Won In-jae. Acara tiba pada sesi tanya jawab di mana salah satu pria menanyakan suatu hal berdasarkan komentar media sosial kepada pembicara yang tak lain adalah Won In-jae. Kemudian berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Seo Dalmi pun mengajukan pertanyaan yang berisi soal Won In-jae yang pernah membuat keputusan egois dan menyebut nama Won In-jae sebagai Seo In-jae. Kemudian mereka berdua saling menatap, namun bukan tatapan cinta tentunya. Kemudian scenes membawa kita menuju 15 tahun sebelum Masehi. Maksud Mimin 15 tahun sebelum mereka bertemu di tempat tersebut. Adegan flashback tersebut menceritakan kedua kakak beradik In-jae dan Dalmi yang tengah dirundung kepanikan di mana ayahnya Pak Seo dan ibunya Bucha akan bercerai. Dalmi dan In-jae pergi ke kedai neneknya dan membujuk sang nenek untuk berbicara pada ayahnya agar tidak jadi bercerai. Namun di tengah obrolan, neneknya memberikan surat kepada In-jae yang diberi oleh teman sekolahnya yang ternyata itu adalah surat cinta. Jaelah. Namun bukannya membaca isi surat, In-jae malah menyuruh neneknya untuk membuangnya. Sontak hal itu membuat temannya yang naksir In-jae ditertawakan, lalu dia pergi. Setelah mereka pergi, ternyata sudah ada sosok lain yang berdiri, namun bukan hantu. Dia adalah Ji Pyong. Sedang In-jae tak sengaja melihat ayahnya. Dia segera mengikuti ayahnya ke kantor. Sampai di sana mereka berdua terkejut ayahnya dimarahi oleh bosnya. Malam harinya, In-jae dan Dalmi menceritakan kejadian itu kepada Ibu Cha, namun Ibu Cha malah kembali membahas soal uang. Pak Seo yang saat itu ternyata sudah ada di sana mendengar perkataan istrinya, yang mengatakan uang lebih penting dari segalanya. Mereka berdua selalu berdebat soal uang, hingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai. Saat itu, Ji Pyong membawa segebok uang yang dibawanya ke sebuah rumah bersama dengan seorang agen perumahan. Di sana mereka membicarakan tentang sewa rumah beserta biayanya. Pada saat itu Ji Pyong membawa 2 juta won, yaitu uang pesangon yang dikeluarkan dari panti asuhan. Sedangkan biaya depositnya adalah 2 juta won dan sewanya adalah 150 won. Maka jika Ji Pyong membayar deposit itu, ia tidak punya fulus lagi untuk membayar sewa atau bahkan sekedar untuk beli Indomie goreng original.
Di tengah obrolan, si agen melihat papan tulisan yang berada di tas Ji Pyong yang bertuliskan nominal uang 100 juta won. Namun, itu hanyalah virtual. Lalu si agen menyarankan kepada Ji Pyong untuk berinvestasi sungguhan dengan membuka rekening BRI karena dia memiliki bakat dalam berinvestasi. Di tengah perjalanan, Ji Pyong berhenti di sebuah restoran. Perhatiannya yang semula tertuju pada orang yang sedang makan dialihkan ke sebuah acara TV yang menyiarkan kemenangan Olimpiade Matematika seorang bernama Nam Do-san. Ji Pyong lalu kesal dan membuang papan tulisan di tasnya. Seketika hujan turun dengan petir yang menggelegar. Ji Pyong kembali mengambil papan itu untuk dijadikan payung. Ji Pyong yang tidak punya tujuan itu berkeliaran sampai malam hingga tak sengaja melihat brosur sewa rumah dan berniat mengambilnya. Namun tiba-tiba datang Nenek Choi yang langsung menegurnya dan berkata brosur itu adalah penipuan. Lalu Nenek Choi menawarkan tempat untuk Ji Pyong berteduh, yaitu di tokonya. Ji Pyong sempat menolak dan bersikukuh bahwa dirinya memiliki rumah, hingga ia tidak punya pilihan dan beristirahat di dalam toko. Pagi hari pun tiba, Nenek Choi keluar dari rumahnya. Namun seketika ia teringat celengannya di dalam kedai tokonya. Ia sempat berpikir Ji Pyong ke tempatnya dan mengambil celengannya itu. Nenek Choi langsung menuju ke tokonya dan melihat celengannya ternyata masih utuh. Lalu setelah itu Ji Pyong menyarankan Nenek Choi untuk membuat rekening saja. Mereka berdua pun pergi ke bank dan membuat rekening. Setelah selesai membuat rekening dengan bantuan Ji Pyong, Nenek Choi menyerahkan rekening itu agar diurus sepenuhnya oleh Ji Pyong. Tiba di rumah nenek, Ji Pyong membuka laptop hadiah lombanya. Keesokan harinya dia menuju ke perpustakaan dan berniat mendaftar investasi sekuritas Damua dengan menggunakan uang dan rekening Nenek Choi yang sebelumnya dititipkan kepadanya. Setelah berhasil mendaftar, Ji Pyong berjalan dan bertemu dengan Dalmi yang sedang bersedih. Dalmi malah lari karena merasa Ji Pyong mengikutinya dan ia merasa terganggu. Dalmi lari ke tempat neneknya yang sedang menyapu. Ia menangis dan bercerita bahwa ibu dan kakaknya telah meninggalkannya. Malam harinya, Ji Pyong dan Nenek Choi duduk bersama. Nenek Choi meminta Ji Pyong untuk menulis surat permintaan pertemanan kepada Dalmi dengan maksud untuk menghiburnya yang telah ditinggal ibu dan kakaknya. Ji Pyong sempat menolak jika namanya digunakan di dalam surat. Lalu ia teringat sosok Nam Do-san, juara Olimpiade di TV yang ia tulis sebagai nama di suratnya. Adegan berikutnya, Mimin langsung ambil tisu. Berasa mata Mimin kesiram bubuk bawang. Saking sedihnya, bermula saat Dalmi menemui ayahnya karena ia mendapat sepucuk surat cinta. Dalmi menceritakan isi surat itu kepada ayahnya, lalu Dalmi pun terdiam, seakan menjawab isi surat itu, yang ternyata isinya merupakan seorang yang ditinggal temannya dan mengajak Dalmi untuk berteman. Dalmi kembali bersedih, teringat, ia juga ditinggal ibu dan kakaknya. Setelah adegan yang membuat Mimin bercucuran air mata, Dalmi membalas surat itu sebagai wujud untuk menghargai. Surat balasan tersebut dibawa ayah Dalmi kepada Nenek Choi. Kemudian keesokan harinya, Dalmi bersama ayahnya menyebar brosur di jalanan dan bertemu dengan Injay. Mereka pun berdua sangat bahagia karena bisa bertemu. Dengan ditemani ayahnya, Dalmi melakukan pencarian nama makanan di mbah Google. Dan ternyata Dalmi dan ayahnya berencana mendirikan sebuah restoran. Scenes berikutnya menampilkan Injay dan Dalmi yang sedang berjalan berdua. Injay juga mengatakan bahwa ayah ibunya sudah lama tidak mengirim surat. Ibu Cha telah menikah lagi dan Injay mengatakan bahwa ia harus pergi bersama ayah tirinya dan ibunya ke Amerika. Adegan kembali pada Injay dan Dalmi yang bertemu dan berbincang di kantin Sunbox. Dalmi sedikit menyinggung Injay yang memulai bisnisnya dari uang ayah tirinya. Namun Injay melakukan pembelaan bahwa sulit untuk memulai bisnis sendiri. Setelah perbincangan, mereka berdua berjalan pulang dan Injay menawarkan untuk mengantar Dalmi, namun ia menolaknya dan berkata Do-san, pria dalam surat yang diakuinya sebagai cinta sekaligus rekan bisnisnya, akan menjemputnya. Meski di situ Injay tidak percaya dan tahu bahwa Dalmi berbohong. Injay mengajak Dalmi untuk bertemu dengannya di waktu yang akan datang di acara pesta relasi dan menyuruh Dalmi datang dengan Do-san. Injay masuk ke dalam mobilnya, namun Dalmi mengejar seketika berada di depan mobilnya. Dalmi kembali berkata pada Injay bahwa dia akan datang ke acaranya bersama Do-san. Singkat cerita, di sebuah halte, Dalmi menjedotkan kepalanya ke tiang halte hingga orang-orang di sekitar menganggapnya gila.
Dia merasa tidak seharusnya melakukan kebohongan itu yang membuatnya semakin tersudutkan. Ia pun mulai mencari Dosan melalui media sosial, namun tidak menemukan hasil. Ji Pyong yang sampai di kedai tak menyangka Dalmi yang berada di sandbox adalah Dalmi, cucu dari nenek Choi. Ji Pyong kembali flashback. Dia teringat saat sedang membicarakan sewa rumah dengan seorang agen, dan dia berniat membayarnya dengan uang investasi dari nenek Choi. Saat yang sama, nenek Choi pergi ke bank dan berniat menutup rekening tabungannya. Namun nenek Choi kaget mengetahui jumlah uangnya naik 10 kali lipat. Di lain sisi, Ji Pyong kaget ketika pergi ke ATM, rekeningnya telah ditutup. Ji Pyong lari menemui nenek Choi dan mendapati uangnya pada nenek Choi. Uang tersebut diberikan kepada Pak Seo untuk membereskan segala keperluannya, termasuk bayar kos, beli beras, sabun, sampo, dan kerokan jenggot. Pak Seo segera bergegas menuju acara pentingnya untuk presentasi bisnisnya. Namun karena terburu-buru, ia tak sengaja terseruduk seekor mobil. Kepalanya terluka dan sempat akan dibawa ke rumah sakit oleh pengemudi mobil. Ia menolak dan memilih segera pergi ke acara presentasi. Setiba di sana, Pak Seo memulai presentasinya dengan tangan yang gemetaran. Ia mungkin efek dari tertabrak mobil. Awalnya ia disuruh presentasi lain waktu. Pada akhirnya ia tetap melanjutkannya, dan singkat cerita Pak Seo mendapat tanggapan baik mengenai investasi di restorannya. Ia senang dengan apa yang diraihnya. Kembali ke Ji Pyong. Dengan raut wajahnya yang kesal karena uangnya di rekening diambil, ia mendatangi nenek Choi. Namun Ji Pyong malah lari ke dalam toko dan mengambil tasnya. Setelah itu Ji Pyong pun berpamitan dan langsung pergi. Beralih ke Pak Seo dan Dalmi yang sedang mengobrol melalui telepon. Pak Seo memberitahu Dalmi bahwa usahanya kini telah mendapat investor. Dalmi berkata kepada ayahnya bahwa ia sangat mencintai ayahnya. Di sebuah lift, Pak Choi bersama Ibu Yun, investor yang akan mendanai usahanya. Mereka merencanakan pertemuan berikutnya tentang kontrak bisnisnya. Ji Pyong sedang berada di stasiun, dihampiri nenek Choi dan memberikannya sepatu baru. Mereka pun lanjut duduk bersama dan mengobrol. Nenek Choi berpesan kepada Ji Pyong jika suatu saat ia sukses maka hiduplah dengan baik. Adegan berpindah lagi ke Pak Seo yang sedang naik bus, namun terjatuh sebelum meraih kursinya. Seseorang membantunya dan mengambilkan bungkus ayam goreng yang ia bawa untuk Dalmi. Lalu Injai dan ibunya berada dalam pesawat bersiap pergi ke Amerika. Ji Pyong telah berada di dalam bus menuju Seoul untuk kuliahnya. Kemudian bus yang ditumpangi Pak Seo telah sampai halte tujuan. Setelah semua orang keluar, hanya tinggal dirinya saja yang ada di sana. Supir pun mengira ia tertidur, tapi sayang Pak Seo telah meninggal. Adegan beralih ke sebuah rumah yang merupakan kantor Samsonite, menuju pada dua orang yang sedang tertidur. Kemudian menyorot dinding dengan foto Dosan saat menerima medali dengan orang tuanya. Sampai kemudian tertuju pada satu pria. Ya, dia adalah Dosan yang sedang melakukan pemrograman pengenal wajah. Saat Dosan berhasil dalam proyeknya, ia seketika teriak dan membuat kedua pria yang sedang tertidur itu bangun. Itulah tadi rangkuman dari film drama Korea dengan judul Startup, episode pertama. Saya ingatkan kembali kepada para penonton untuk segera subscribe channel Mimin untuk mendapatkan update terbarunya. Terima kasih dan selamat beristirahat.